Saya mahasiswa teknik dulu. Teman-teman saya tuh pas lulus bikin perusahaan besar-besar. Wow, ada yang punya berapa perusahaan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, semua berguguran Pak pelan-pelan. Sekarang nggak ada semua perusahaan teman-teman saya itu. Karena mereka rupanya tidak mengerti tadi manajemen keuangan yang baik. Jadi teman-teman yang kalau ada orang teknik di sini, jangan lupa belajar juga tentang manajemen keuangan. Nanti kalau enggak Anda buat perusahaan, pasti bangkrutnya. Nah, ini dia mau ditanyain langsung ke Pak Purbaya ya, sebagai seorang yang ahli gitu kan. Sebetulnya kita belajar keuangan itu harusnya mulai dari mana sih Pak? Karena kan banyak banget nih tahapannya, mulai dari nabung, terus ada yang namanya investasi, belum kata orang tuh juga kita harus punya asuransi misalnya gitu kan. Itu kan tahapannya ada banyak tuh Pak. Strateginya mungkin yang bisa di teman-teman pelajarin tuh gimana? Ala Pak Purbaya. Saya belajar juga telat. Saya baru belajar setelah kenal Pak Sete, oh ternyata kok jadi kaya begini. Baru nyontek dikit-dikit. Basically kalau saya pikir sih, sekarang kan banyak sekali media. Banyak influencer. Banyak yang bagus, banyak juga yang jelek. Jadi mungkin pertama ya kalau melihat influencer, ikutin influencer yang pinter-pinter, yang bagus-bagus, yang sudah terkenal. Apalagi kalau Pak Sete ngomong mana, ikutin aja. Dia ngomong apa, kemudian dicari literaturnya untuk memperdalam ilmunya. Dan kalau mahasiswa sekarang nih, kalau mahasiswa ekonomi kan udah jelas bisnis kan. Kalau yang teknik, mulailah baca buku-buku investasi sedikit-sedikit, ke finance sedikit lah, biar ngerti sehingga ketika lulus mereka udah siap. Jadi, pada dasarnya sih strateginya adalah, kalau saya waktu itu ya, yang paling gampang dulu nabung, seperti apa saya tadi ya. Habis itu berani dikit ada uang lebih, sisihin separohnya, main di beli obligasi pemerintah yang retail. Habis itu punya lebih sedikit lagi, beli saham. Punya sedikit lagi kita belah, berani main kripto. Tapi gini, semua investasi yang beresiko itu harus dibekali dengan ilmu yang cukup. Untuk kalau saham jangka panjang, ekonomi, perusahaan. Kalau yang jangka pendek, kripto atau yang saham jangka pendek, mesti belajar technical analysis. Jadi selama dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup dan ngerti barang itu apa yang diinvestasikan, biasanya gagalnya jarang. Saya udah lihat beberapa orang gitu. Bisa berpartisipasi ya dalam tadi membentuk ekosistem ekonomi secara keseluruhan. Silakan Pak Purbaya ingin menambahkan. Ada pertanyaan tadi, kalau dia kan mahasiswa teknik, gimana caranya? Yang nggak usah langsung berubah jadi ekonom kayak saya. Saya kan teknik ke ekonomi. Anda mulailah baca berita-berita finansial sedikit-sedikit. Nanti mulai kalau udah terbiasa, bukalah buku-buku finance sedikit-sedikit. Tapi jangan terus-terusan ya, supaya tahu aja. Nanti pas mau dekat-dekat lulus, belajar lebih dalam lagi kalau udah ada waktu luang sehingga anda lebih siap. Jadi kalau nanti bikin perusahaan sendiri, wira swasta, tahu gimana ngatur uangnya. Tadi Pak Sete jawabannya bagus sekali kan. Dia adalah dulu ketua Komite Ekonomi Nasional. Dia bos saya dulu, saya anggotanya, makanya dia jago. Ini beneran loh, ini real story. Beneran, oke.